Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 6, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Kali ini kita akan membahas Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, mulai dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Kalian pasti tahu bahwa saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertama. Adapun secara lengkap, para khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I pada tahun 660 sampai 680 Masehi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah atau Yazid I pada tahun 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat, Marwan bin Hakam atau Marwan I pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Selanjutnya, Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Selanjutnya, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz atau Umar II pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Selanjutnya, Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Selanjutnya, Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Selanjutnya, Walid bin Yazid atau Al-Walid III pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Selanjutnya, Yazid bin Walid atau Yazid III pada tahun 744 Masehi. Selanjutnya, Ibrahim bin Al-Walid pada tahun 744 Masehi. Dan yang terakhir, Marwan bin Muhammad atau Marwan II Al-Himar pada tahun 745 sampai 750 Masehi. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko atau Maghrib dengan benua Eropa.
dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Torik. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai dengan cepat. Menyusul setelah itu, kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidang kehakiman. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yaitu meningkatkan pembangunan, di antaranya membangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap. Ia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi yang pertama, ilmu agama, seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Dan yang keempat, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Demikian pemaparan tentang
Daulah Umayyah di Damaskus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.